Timnas Indonesia U19 sukses menang tipis atas Malaysia 1-0 pada babak semifinal Piala AFF U19 2024. Satu-satunya gol timnas dicetak oleh Muhammad Alfarezi Buffon pada menit ke-77. Dengan meraih kemenangan itu, Timnas Indonesia U19 maju ke partai final dan akan melawan Thailand di laga final yang akan berlangsung pada hari Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Usai menang atas Malaysia, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Sapri menyampaikan komentarnya. Pertama-tama syukur alhamdulillah, pemain kerja keras 2 kali 45 menit. Malaysia bukan lawan yang gampang, tapi kami bisa selesai dengan baik, ujar Indra Sapri. Diungkapkan pula oleh Indra Sapri kalau Timnas Indonesia U19 masih berproses persiapan mulai dari Desember 2023 sampai sekarang. Untuk itu ia merasa bersyukur Timnas Indonesia U19 bisa maju ke partai final. Ia ingin mengulang kesuksesan ketika menjuarai Piala AFF U19 tahun 2013 yang lalu. Mudah-mudahan lokasi Piala AFF U19 2024 yang sama-sama berlangsung di Jawa Timur menjadi motivasi untuk kembali menjadi juara. Tom Haye diambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024 yang lalu. Setelah sah menjadi warga negara Indonesia dan merampungkan proses perpindahan federasi, Tom Haye akhirnya bisa memperkuat timnas senior. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada hari Selasa 26 Maret 2024. Ia turun memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Vietnam dalam laga round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya berbuah manis sebab timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Haye pun memberikan 1 assist yang menjadi gol Jai Ijes. Pasca debut bersama timnas Indonesia, Tom Haye jadi pemain andalan di lini tengah. Ia bermain ketika timnas lawan Irak dan Filipina. Bahkan pada laga melawan Filipina 11 Juni 2024, Tom Haye mencetak gol perdananya di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati Stadion GBK. Haye mencetak gol melalui tendangan indah dari luar kotak penalti. Balik lagi ke awal. Tahukah kita kalau proses naturalisasi Tom Haye diwarnai kisah sedih, bahkan pengorbanan yang tidak kecil dari Tom Haye. Kisah sedih itu ia ungkapkan saat berbicara dalam podcast FC Apcicen Jumat 26 Juli. Sehari sebelum menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, Tom Haye mendapat kabar duka karena sang nenek meninggal dunia. Ceritanya memang seperti itu, ungkap ex pemain SC Heerenveen. Bahkan saat bercerita momen sedih itu, matanya berkaca-kaca dan menangis. Haye pun sempat mengambil jeda dan minum untuk menenangkan kondisinya. Saya dapat kabar proses naturalisasi bisa dilanjutkan. Tepat sebelum nenek saya meninggal. Sekitar seminggu sebelum meninggal, saya harus ke Indonesia untuk mengurus semuanya, paparnya. Haye pun mengungkapkan kalau keluarganya memiliki ikatan yang kuat. Ia menyebut kalau sang kakek merupakan penggemar paling setia dalam karirnya sebagai seorang pesepak bola. Kakeknya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Nenek saya masih punya banyak anggota keluarga di Indonesia. Faktanya saya sempat mengatakan itu proses naturalisasi padanya dan dia bisa memberi respon. Itu sangat berarti bagi saya, tungkas pemain kelahiran Amsterdam tersebut.
Pada hari Kamis 25 Juli 2024 yang lalu mungkin akan menjadi hari spesial bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pada hari itu Sintayong diundang untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka pemberian fasilitas Golden Visa. Sejujurnya tidak tahu kalau ada Golden Visa, dan ya dengan begitu tahu ya, kata Sintayong kepada awak media. Sintayong pun mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan Golden Visa dari pemerintah Indonesia setelah berhasil membawa timnas di berbagai kelompok umur menciptakan hasil bagus di kompetisi level Asia dalam beberapa tahun terakhir ini. Sintayong masuk ke kategori Global Talent, di mana dengan pemberian Golden Visa ini bisa membuat dirinya tinggal di Indonesia selama 5 hingga 10 tahun meski tetap akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Mereka bilang saya adalah pelatih penerima Golden Visa pertama. Itu simbolis sudah 4 tahun dan 6 bulan sejak saya menangani timnas Indonesia. Meski ada jalan panjang yang harus ditempuh, papar Sintayong dalam wawancaranya dengan Sport Chosun. Dalam jangka panjang, saya ingin menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar peringkat FIFA. Sementara dalam jangka pendek, saya ingin masuk ketiga atau keempat besar dalam grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Wajar bila memang Sintayong mendapat Golden Visa dari pemerintah. Sebabnya ia telah membuktikan totalitasnya dalam melatih timnas Indonesia. Saking totalnya, ia rela menahan sakit demi mempersembahkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya tidak punya waktu istirahat dari pertandingan terakhir kualifikasi Asia untuk Olimpiade Paris melawan Guinea U23 hingga pertandingan internasional pada Juni di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kelelahan karena saya tidak bisa istirahat bahkan untuk sehari pun, ungkap Sintayong dikutip dari Naver Sabtu 27 Juli 2024. Dalam situasi itu, saya mulai batuk dan mengalami demam menjelang pertandingan internasional pada bulan Juni. Saya pikir tidak akan ada masalah besar dan saya melakukan segalanya. Lanjutnya, saya memainkan permainan tersebut, tetapi begitu saya sampai di Korea, saya pergi ke ruang gawat darurat karena paru-paru kiri saya dalam kondisi serius. Mereka bilang itu bisa terjadi jika Anda stres dan lelah, jelas Sintayong. Meskipun sudah berada di ranjang rumah sakit, Sintayong tetap memikirkan timnas Indonesia. Dia mengaku sempat meminta pulang lebih cepat, namun pihak rumah sakit dan PSSI memperbolehkannya tinggal lebih lama. Kini Sintayong sudah berada di Indonesia. Ia tengah mempersiapkan timnas Indonesia dalam rangka menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah timnas tidak ringan sebab tergabung dalam grup C, di mana diisi selain Indonesia juga ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sintayong sendiri sudah menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia dengan durasi 3 tahun. Namun tahukah kita kalau ternyata jauh sebelum itu Sintayong mengakui adanya tawaran untuk menukangi klub-klub di Korea Selatan. Tetapi pelatih berusia 53 tahun ini memilih setia dengan timnas Indonesia. Sejujurnya ada banyak panggilan cinta di kalik Liga Korea Selatan, ungkap Sintayong dikutip dari Naver. Menurut pengakuannya, ia memilih timnas Indonesia pada akhirnya karena sudah merasa klop dengan timnas. Ia pun berjanji akan berusaha keras mendongkrak prestasi tim Merah Putih. Dalam beberapa hal, saya pikir saya dinilai sebagai bagian dari tim Indonesia dan harus membuahkan hasil di level tertentu, tandasnya.